Surat Al-A'raf, surat ke-7, melanjutkan ayat 121 ya ibu-ibu, sampai insyaallah 130. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Nah, jadi ayat 121 ini melanjutkan cerita ya kemarin antara Fir'aun kemudian tukang sihir ya yang Fir'aun datangkan dari seluruh penjuru negeri yang kurang lebih jumlahnya 70.000 orang menghadapi Nabi Musa ya. Nah, karena Fir'aun menantang mukjizat Nabi Musa yang berupa tongkat ya menjadi ular. Maka 70.000 pesihir yang didatangkan dari seluruh negeri yang di bawah kekuasaan Fir'aun ini berusaha ya untuk menunjukkan ya kehebatan sihir mereka untuk melawan mukjizat dari Allah, yaitu ular yang besar ya pada tongkat Nabi Musa. Nah, ketika semua ya pesihir tadi yang berjumlah sangat banyak tersebut dua baris ya diceritakan di dalam tafsir, masing-masing satu baris berjumlah 35.000 orang. Nah, jadi dua baris ini masing-masing mengeluarkan ya kesaktiannya, sihirnya dengan luar biasa ya, sehingga dari tongkat tali yang mereka bawa yang jumlahnya sangat banyak ya, sampai tingginya ular yang mereka buat ya dengan sihir itu dari tongkat maupun tali yang mereka bawa melebihi ya tinggi gedung yang ada di kerajaan tersebut, saking tingginya ya. Jadi di suatu lembah yang sangat luas. Nah, disitulah diadakan pertarungan tadi ya antara mukjizat ya yang Allah berikan dan juga tadi melawan tukang sihir Fir'aun. Nah, kemudian ketika sudah semuanya mengeluarkan ya ular-ular tadi yang jumlahnya sangat banyak, sehingga dikabarkan itu di dalam tafsir ya sekitar 25.000 orang penonton itu banyak yang meninggal ibu-ibu karena lari ketakutan ya, ada yang saling terinjak ya, terdorong dan seterusnya, sehingga banyak sekali korban ya yang berjatuhan ketika melihat sihir tadi. Mereka semua ketakutan berlari ya menyelamatkan diri. Nah, seketika itu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melempar ya tongkat beliau, dan berubahlah tongkat Nabi Musa ini menjadi ular yang sangat besar, melebihi bahkan gedung tertinggi tadi. Jadi di dalam tafsir diceritakan ular yang dari tongkat Nabi Musa ini rahang atasnya itu setinggi gedung tadi yang tinggi ya, kemudian rahang bawahnya menapak di tanah. Jadi sekali telan gitu ya, ditelan bulat-bulat ya, semua ular-ular dari pesihir tadi semuanya musnah. Nah, itulah gambaran yang sangat menakjubkan ya yang dilihat oleh para pesihir, dan mereka dengan keahlian sihirnya sangat jelas bisa membedakan bahwa yang Nabi Musa keluarkan tadi ya ular dari tongkatnya itu benar-benar itu bukan sihir. Mereka melihat di situ ada suatu kemukjizatan yang benar-benar berasal dari yang maha luar biasa ya, maha kuasa, dan mereka serta merta di sini menyatakan beriman. Nah, di sini di ayat 121 langsunglah mereka tersungkur ya, bersujud. Bahkan mereka tidak berhenti bersujud ya. Mereka seketika berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Saking mereka takjub melihat kebesaran Allah. Maka dengan ilmunya yang sangat paham ya, dengan kepandaian mereka sihir, mereka benar-benar bisa membuktikan mana yang sihir, mana yang bukan. Nah, dari sini kita belajar ya, ketika kita berilmu, maka kita akan mempunyai keyakinan yang teguh. Sebagaimana tukang sihir ini, mereka tahu betul ilmu tentang sihir, sehingga mereka dengan sangat yakin ya mengimani kebenaran Nabi Musa. Nah, maka dia lanjutkan di ayat 122, Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Nah, jadi mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun.
Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah agar iman kita itu kuat, tidak tergoyahkan, maka kita harus menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita akan semakin yakin ya kebenaran dari apa yang Allah kabarkan. Nah, beda kalau orang-orang awam ya di sekitar Fir'aun yang menonton, itu masih banyak yang akhirnya masih menyangka itu sihir yang lebih hebat, namun tidak ada terpengaruh di dalam hati mereka untuk beriman. Nah, jadi yang beriman itu sontak adalah orang-orang berilmu sihir yang tinggi tadi, yang dia mengilmui, paham betul mana sihir yang sebenarnya, mana mukjizat. Nah, di sini kita menurut para ahli tafsir hendaknya mengilmui khususnya ilmu tentang keimanan ya, ilmu tentang Islam ini dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita menuntut ilmu benar-benar kita pahami agar kita diberikan Allah hidayah, keyakinan yang tidak tergoyahkan. Nah, sebagaimana para pesihir ini luar biasa kuatnya iman mereka, tidak tergoyahkan sedikit pun. Nanti kita melihat bagaimana marahnya Fir'aun dan ancaman yang sangat mengerikan, namun para pesihir ini dengan iman yang kuat, dengan ilmunya, karena mereka paham betul mana yang mukjizat, mana yang sihir, maka mereka sedikit pun tidak takut ya akan ancaman Fir'aun. Dan inilah juga yang kita perlukan, beriman ya di akhir zaman ini, di mana banyak sekali godaan-godaan dunia maupun berbagai macam godaan ya, baik di dalam diri kita, kadang hawa nafsu, bisikan setan, maupun juga dari godaan-godaan dari luar diri kita. Karena itu perlu sekali kita menuntut ilmu agama ini dengan sungguh-sungguh agar muncul kepahaman dan keyakinan yang tidak tergoyahkan, sehingga kita bisa beriman ya dengan kuat sampai akhir hayat kita. Nah, maka kita lanjut di sini bagaimana jawaban Fir'aun ya ketika dia melihat tukang sihir yang harusnya mendukung dia, namun akhirnya berpaling dengan mudahnya mereka mengimani Nabi Musa. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an azana lakum inna haza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini." Nah, jadi di sini Fir'aun sangat marah ya karena tukang sihir ini semuanya beriman. Nah, tanpa meminta izin dulu, karena Fir'aun merasa dialah yang berkuasa ya, yang harusnya semua perintahnya itu dipatuhi. Nah, namun tukang sihir ini tidak peduli. Dan akhirnya Fir'aun di sini memberikan ancaman ya kepada para tukang sihir. Nah, di sini ancamannya di ayat 124, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin summa la usallibannakum ajma'in. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang. Tangan kanan dipotong ya, berarti tangan kanan dipotong dan kaki kiri atau sebaliknya. Nah, itulah ancaman Fir'aun ya. Kemudian aku akan menyalib kamu semuanya. Nah, itulah ancaman Fir'aun yang tentunya kalau iman tidak kuat tentu sangat takut ya dengan ancaman tangan dipotong, tangan kanan dipotong dan kaki kiri, berarti dan sebaliknya tangan kiri dan kaki kanan. Jadi dipotongnya bersilang seperti itu. Maka para pesihir di sini menjawab di ayat 125, qalu inna ila rabbina munqalibun. Mereka para pesihir menjawab, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Nah, jadi luar biasa ya ibu-ibu, para pesihir ini sedikit pun tidak takut ya akan ancaman Fir'aun. Mereka meyakini kebenaran dari Allah ya berdasarkan mukjizat Nabi Musa tadi, dan mereka menyatakan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sehingga mereka tidak peduli, yang penting mereka kembali dalam keimanan. Mereka tidak peduli siksa dunia ataupun ancaman dari Fir'aun. Itulah
keteguhan iman ya bagi orang-orang yang sangat yakin, maka sedikit pun tidak terpengaruh dengan ancaman maupun godaan dunia. Bagi mereka, harta ataupun jabatan yang dijanjikan Fir'aun sudah tidak mereka pedulikan lagi. Nah, inilah ciri-ciri seorang yang kuat ya, dia tidak terpengaruh dengan harta, dengan kekayaan, kemewahan, dengan apapun. Dia tidak peduli selama dia bisa meneguhkan imannya ya, untuk tidak goyah. Dia tidak peduli ancaman bahkan kematian sekalipun, itu tidak ada kecil baginya, bagi orang beriman. Sedikit pun tidak bergeming dari keimanannya, karena keyakinannya dia ingin kembali menghadap Allah dengan keimanan yang murni, yang tidak menduakan Allah sama sekali. Nah, kemudian selanjutnya para pesihir yang beriman ini melanjutkan ya perkataan mereka di ayat 126. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu." Nah, maka kata mereka, silahkan, artinya Fir'aun ini mau marah, mau balas dendam kepada mereka karena mereka beriman. Karena menurut mereka, kalau menurut Fir'aun itu salah, silahkan, kami tidak peduli katanya. Dan mereka menyatakan hanya berdoa kepada Allah. Jadi ketika diancam tadi oleh Fir'aun, mereka tidak meminta keringanan ya, tidak meminta istilahnya kelonggaran hukuman, tidak meminta penangguhan hukuman. Mereka tidak peduli dengan Fir'aun dan para penguasa yang zalim tadi. Yang mereka minta hanya kepada Allah. Mereka tidak peduli dengan ancaman manusia. Yang mereka lakukan adalah berdoa di sini. Ini doa yang luar biasa, ibu-ibu bisa digarisbawahi ya. Doa meminta kesabaran ya, kekuatan iman ketika kita menghadapi musibah atau apapun dalam kehidupan dunia, mungkin kesusahan, kadang sakit ya, kadang kezaliman dari orang lain atau apapun, maka ini doa yang sangat baik untuk meneguhkan kesabaran dan keimanan kita. Yaitu tadi di sini doanya dari sini Bu ya, Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Nah, ini doa yang sangat luar biasa ya, untuk mengokohkan iman kita dikala kita mungkin diterpa masalah, musibah ya, hilang kesabaran atau kadang putus asa ya, galau dan seterusnya. Maka doa inilah yang insya Allah ya, untuk terus menguatkan iman kita dikala ujian itu datang menerpa, yaitu yang artinya, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim. Artinya di sini berserah diri kepada Allah. Luar biasa. Jadi doa ini sangat sangat bagus ya, kita amalkan di sela-sela ketika kita ditimpa ujian. Bahkan bisa kita amalkan juga ya setiap habis kita sholat, supaya kita senantiasa dalam kesabaran ya, dalam keistiqomahan, diterpa masalah apapun kita kuat iman ya, untuk tidak menempuh jalan-jalan yang tidak Allah ridai. Karena banyak ya kita melihat kadang orang yang tidak sabar dengan ujian dan akhirnya menempuh jalan-jalan yang Allah murkai, misalnya datang ke tempat dukun ya, atau ke paranormal, kadang saking stresnya gitu ya, akhirnya yang tidak logis ya, yang tidak masuk akal mau dilakukan ya, karena sudah tidak tahan misalnya dengan penyakit, dengan ujian. Nah, ini sangat berbahaya ya ketika kita sudah mendatangi orang-orang seperti itu, karena Allah haramkan ya ketika mendatangi peramal, dukun, atau orang-orang yang akhirnya menggelincirkan iman kita. Maka doa ini perlu kita amalkan ya, supaya kita diberi kekuatan iman. Nah, pernah di zaman Rasulullah ada seorang lelaki ya yang ikut berjihad, dia ikut berperang. Nah, ketika dalam perang tersebut dia ditusuk ya tubuhnya ini oleh tombak dari Yahudi ya, oleh musuh.
Namun dia tidak mati ya. Jadi sakitnya tuh luar biasa, sangat sakit. Nah, karena dia tidak tahan dengan sakitnya, akhirnya dia mengambil pedangnya sendiri, dia tusukkan ke tubuhnya supaya dia mati. Nah, maka dia meninggal ya. Sahabat yang lain yang tidak melihat kejadian itu menyatakan kepada Rasul, wah dia sudah mati syahid begitu ya. Sahabat menyatakan kepada Rasul, kata Rasulullah, dia ahli neraka. Nah, betapa terkejutnya sahabat, bagaimana bisa dia mati dalam berjihad, kok bisa dia masuk neraka? Maka kata Rasulullah, tadi sebelum dia meninggal, ketika dia ditombak itu masih hidup, ditombak oleh Yahudi tadi masih hidup, namun dia tidak tahan dengan sakitnya, akhirnya dia bunuh diri dengan pedangnya. Nah, karena itulah dia menjadi ahli neraka. Padahal sudah sepanjang hidup dia beriman ya, namun di akhir hidup karena tidak sabar ya ibu-ibu menahan sakit, akhirnya dia bunuh diri. Nah, ini merupakan suatu kerugian yang sangat besar ya. Karena itu kita sebagai hamba Allah, tentunya dengan kelemahan kita sadari ya, tanpa kekuatan dari Allah, tanpa bantuan pertolongan dari Allah, kita tidak akan mampu mempertahankan iman ini. Karena itu kita senantiasa perbanyak juga zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian tadi doa ini juga kita amalkan ya. Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Sehingga kita mudah-mudahan diberikan Allah kesabaran ya, walaupun ujian seberat apapun dalam hidup ini, semoga kita tetap sabar, tetap berpegang teguh ya kepada keimanan. Karena kita yakin di balik semua kesusahan, ujian dari Allah itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah ingin kita itu bersih saat kembali. Itulah bentuk kasih sayang Allah. Allah ingin dihabiskan dosa kita di dunia, sehingga ketika kita nanti dalam sakaratul maut ya, kembali ke alam barzah, itu benar-benar tidak ada lagi penyucian dosa. Karena jika dosa itu masih ada ya selama kita hidup, belum sempat bertobat dan tidak juga diikop dengan musibah maupun penyakit, maka dosa itu nanti akan diikop ya, akan diazab mulai dari sakaratul maut di alam barzah, ataupun nanti di yaumil hisab, maupun juga nanti di api neraka. Karena itu kata Allah, seandainya tahu ya orang-orang beriman ini, mereka bahkan seandainya bisa minta dikembalikan ke dunia dengan sakit yang lebih parah, karena ternyata dengan sakit itu mereka benar-benar diangkat derajatnya di surga yang luar biasa nikmatnya. Nah, karena itu mudah-mudahan dengan doa ini ya, dengan pemahaman ini, kita senantiasa diberikan Allah kesabaran, berpegang teguh kepada tali agama Allah, walaupun mendapat ujian entah dari luar, misalnya dari kondisi bangsa kita yang mungkin bikin stres ibu-ibu ya, misalnya BBM naik, serba naik, susah beli ini beli itu. Kita yakin Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih Penyayang. Jangan pernah kita berputus asa. Di balik semua ujian itu tidak ada tanpa pengetahuan dan tanpa rencana dari Allah. Semua itu pasti Allah mengetahui, dan semua itu pasti yang terbaik. Ya, Allah ingin menguji kita ya, ingin menguji iman kita dengan kondisi yang seperti ini. Apakah kita masih bersyukur, masih beriman, masih kuat memegang teguh tali agama Allah? Karena itu jangan pernah kita memandang buruk dalam setiap kejadian. Nah, setiap kejadian itu pada hakikatnya adalah ujian keimanan kita yang hidup di zaman sekarang ini. Ujian kita bukan seperti pesihir Fir'aun yang diancam dipotong ya, bahkan benar ya, mereka akhirnya dihukum potong tangan ya, potong kaki. Itu luar biasa kan, ancaman yang benar-benar dilaksanakan, disalib ya. Kita ujiannya ya seperti ini, kadang diberikan kondisi kehidupan, ekonomi dan lain-lain yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Namun ketika kita sadar semua itu adalah rencana Allah dan itu adalah yang terbaik bagi kita, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk mendekati yang Maha Pengasih Penyayang. Bahkan kita semakin memperkuat, pertolongan Allah itu pasti akan datang. Nah, inilah nanti kita melihat bagaimana ya pertolongan Allah itu Allah berikan ya kepada kaum yang beriman ini. Kita lihat di ayat selanjutnya. Ayat 127. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yazaraka wa alihatak
qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka, dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Nah, kembali pembisik-pembisik ini kita melihat ya betapa jahatnya ya pembisik-pembisik Fir'aun ini, yang mereka itu tidak khawatir ya Fir'aun ini nantinya beriman ya, karena Fir'aun ini juga ininya ya, dia juga berpikir ya sebenarnya, namun karena pembisik-pembisik ini kuat ya mempengaruhi Fir'aun, maka dia tetap akhirnya juga dengan keteguhan kekafirannya. Nah, karena itu di sini kita juga belajar ya untuk mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Jangan sampai kita berada di komunitas yang salah. Nah, komunitas yang justru menjauhkan kita dari Allah, ini sangat berbahaya sekali. Nah, seperti pemuka-pemuka Fir'aun ini, yang mereka tidak ingin kekuasaannya itu hilang, karena mereka tahu betul ketika nanti Fir'aun, karena Fir'aun sebelumnya sudah berjanji ibu-ibu ya. Jadi ketika Fir'aun pertama kali melihat ular ya yang dilihatkan Nabi Musa, sebelumnya Fir'aun itu sudah melihat ya mukjizat itu. Namun akhirnya Fir'aun ini dibisiki untuk jangan langsung percaya, tapi tantang dulu mukjizatnya, buktikan dulu. Nah, padahal di situ Fir'aun berjanji, nanti kalau benar kamu bisa mengalahkan pesihir-pesihir yang aku datangkan dari seluruh negeri, maka aku akan beriman. Nah, itu pernyataan Fir'aun sebelum pertarungan di lembah tadi terjadi. Nah, maka dari itulah pembisik-pembisiknya ini segera saja mempengaruhi kembali Fir'aun agar jangan sampai menuruti janji sebelumnya untuk beriman. Karena mereka takut, mereka yakin kalau nanti Fir'aun sampai beriman, pasti mereka juga tidak akan bisa lagi mendapatkan kekuasaan di sekitar Fir'aun. Karena mereka sadar ya, ketika beriman kepada Allah, maka mutlak seluruh kekuasaan itu berada di tangan Allah. Maka aturan-aturan selama ini yang mereka terapkan pasti tidak akan berlaku lagi ketika aturan Allah itulah yang ditegakkan. Nah, karena itu pembisik-pembisik ini segala cara supaya kekuasaan Fir'aun dan juga kekuasaan mereka ini tetap eksis ya, mereka tidak mau sampai turun tahta. Maka segala cara mereka adakan supaya kekuasaan ini tetap langgeng. Nah, maka mereka bisiki Fir'aun di sini, maka apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di negeri ini? Nah, jadi mereka katakan Musa yang berbuat kerusakan, padahal Allah membalas ya, di ayat-ayat lain juga Allah jelaskan, yang berbuat kerusakan di muka bumi itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Nah, bukan orang-orang yang justru orang-orang soleh, justru itulah yang berbuat kebaikan. Namun itulah mereka palingkan, justru mereka anggap Nabi Musa dan pengikutnya itulah yang berbuat kerusakan. Nah, kemudian kata pembisik tadi, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh. Nah, maka Fir'aun di sini kembali menunjukkan ya kuasanya, bahwa dia akan membunuh seluruh anak laki-laki dan membiarkan seluruh anak perempuan hidup. Nah, supaya anggapannya kalau tidak ada lagi laki-laki nanti yang lahir ya, tidak ada lagi yang bisa menentang dia. Karena dia pernah juga mengadakan pembunuhan anak ini ketika mimpi dia dulu ya, sebelum Nabi Musa lahir, Fir'aun kan pernah bermimpi mahkotanya itu diturunkan oleh seorang anak laki-laki. Nah, dengan mimpinya itulah dia merintahkan seluruh anak laki-laki yang lahir itu, bayi laki-laki, dibunuh. Namun Allah menyelamatkan Nabi Musa. Kita masih ingat mungkin ceritanya ya ibu-ibu. Nabi Musa diselamatkan Allah dengan cara mengilhamkan kepada ibunda Nabi Musa untuk menghanyutkan anaknya di Sungai Nil. Namun yang menemukan anak tersebut justru istri Fir'aun ya, permaisuri Asyah ya. Kita tahu Asyah ini adalah wanita yang dijamin masuk surga karena dia beriman ya kepada Allah. Nah, di bawah asuhan Asyah inilah akhirnya Musa justru selamat ya. Nah, dia sementara itu yang pertama dulunya kejadian ya, bayi-bayi dibunuh, dan ini terulang lagi.
Firaun memerintahkan kembali membunuh seluruh bayi laki-laki karena kekhawatirannya akan muncul lagi laki-laki yang akan memerangi dia. Maka di sini Musa berkata kepada kaumnya di ayat 128, Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurisuha man yasha'u min ibadih wal aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Nabi Musa dengan kabar ya, wahyu dari Allah bahwa kebaikan itu pasti akan mengalahkan kebatilan. Sebagaimana tadi ular Nabi Musa, mukjizat yang Allah berikan ya kepada Nabi Musa, menelan semua sihir-sihir, itu adalah simbol bahwa kebaikan pasti akan mengalahkan keburukan. Tetapi di sini tentunya kebaikan yang diiringi dengan pertolongan Allah dan juga kesabaran. Jadi memang kita itu harus bersabar ya dalam hidup, maka segala keburukan nanti di dunia ini kembali akan musnah. Nah, itu memang sudah dipergilirkan Allah ya di dalam hadis Rasulullah. Ada masanya kejayaan Islam ya, kita lihat bagaimana Islam zaman Rasulullah itu berkuasa ya, hampir meliputi seluruh dunia ya, sampai terakhir ya di Khalifah Turki Utsmani, dan pernah juga di kekhalifahan di Spanyol ya, kita pelajari sejarah itu kurang lebih 7 abad ya ibu-ibu, berkuasa luar biasa lamanya ya Islam itu memerintah dengan damai ya di seluruh dunia. Namun kembali karena umat Islam itu pelan-pelan ya tergerus imannya dan mulai jauh dari Al-Quran, dari Sunnah ya, dari Islam, akhirnya terjadilah kemerosotan ya, sehingga kita lihat Islam seperti saat ini ya. Islam saat ini berada dalam kemunduran yang luar biasa ya, dimana sebagaimana hadis Rasulullah digambarkan umat Islam saat ini seperti buih di lautan, berjumlah banyak namun seperti tidak ada daya dan kekuatan ya. Ketika ada umat Islam di belahan bumi lain yang dizalimi, maka umat Islam yang lain tidak bisa berkutik ya, tidak bisa membantu ya, kecuali hanya parsial seperti itu ya, hanya bantuan-bantuan kecil yang tidak terlalu berefek sebenarnya ya, dibandingkan kalau di zaman Rasulullah ya. Jangankan suatu negeri yang dizolimi ya, satu orang saja di zaman Rasul ya, seorang muslimah yang ketika itu jilbabnya dikaitkan ya di pasar, pernah ke pasar ya, jilbabnya itu dikaitkan di tiang gitu sama orang Yahudi ya, akhirnya terbukalah jilbabnya, maka Rasulullah langsung mendatangkan pasukan ya memerangi Yahudi tersebut. Padahal itu perkara yang mungkin kalau kita lihat hanya seorang muslimah, apalagi kalau sampai ratusan orang, ribuan nyawa yang akhirnya harus ya berkorban demi mempertahankan agama. Kalau seandainya kembali ya kekuasaan Islam seperti dulu, pasti tidak akan bisa musuh itu memerangi Islam. Nah, saat ini adalah saat kemunduran, namun kita harus tetap optimis ya, karena janji Allah, Islam nanti kembali akan berjaya ketika nanti umat Islam sudah sungguh-sungguh kembali beriman dan bertakwa. Minimal kita teruslah berusaha untuk terus membimbing ya anak cucu keturunan kita, mudahan mereka lah nanti kelak ya, walaupun mungkin kita tidak menyaksikan ya bagaimana kemenangan Islam, namun setidaknya kita sudah ada upaya kecil ya untuk membantu kembali berjayanya Islam, dengan teruslah kita bergabung ya dalam komunitas ya, terus mengkaji Al-Quran, menghidupkan Al-Quran, menghidupkan sunnah ya di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, sehingga Al-Quran ini tetap dipelajari, tetap diilmui, jangan sampai hilang dari muka bumi. Nah, kalau sudah tidak ada lagi yang mau mengkaji, kita bisa bayangkan ya, Al-Quran hanya tersusun rapi di rak-rak lemari, begitu berdebu ya, maka siapa lagi yang akan bisa ya memahami Al-Quran ini kalau tidak dari kita, kemudian kita wariskan lagi kepada generasi berikutnya. Nah, maka disinilah dari ayat 128 Nabi Musa memberikan semangat ya kepada para orang-orang beriman tadi, bahwa Allah menjanjikan kemenangan ya kepada kaum beriman asal mereka sungguh-sungguh di sini ya hanya memohon pertolongan kepada Allah dan juga dengan kesabaran. Karena kata Nabi Musa di sini ya, menurut
wahyu yang Allah sampaikan bahwa kesudahan yang baik itu hanya akan diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau umat Islam saat ini kok mundur ya, kok kita dalam kondisi yang mungkin sangat merosot, itu adalah gambaran ketakwaan kita secara umum. Jadi kita tidak usah menyalahkan orang lain ya. Jadi sebenarnya kemerosotan umat Islam itu dikarenakan umat Islam sendiri yang sudah jauh dari Al-Quran, dari sunnah ya, dari ketakwaan. Karena ketika kita sungguh-sungguh beriman dan bertakwa, pasti Allah akan menangkan. Jadi bukan perkara jumlah, tapi perkara kualitas ya. Kualitas umat Islam saat inilah yang memang merosot ya, sehingga belum pantas untuk Allah berikan kemenangan. Karena itu marilah kita bersama-sama memantaskan diri untuk menjadi umat yang semoga Allah janjikan kemenangan tadi ya. Entah mungkin keturunan kita, nanti anak cucu kita, yang penting kita sudah termasuk orang-orang yang berjuang ya untuk Islam. Jangan sampai ketika kita meninggal nanti ketemu Allah, kita bukan termasuk orang-orang yang berjuang, justru kita orang-orang tidak peduli dengan Islam, maka azab Allah sangat pedih ya. Jadi berislam itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun Allah perintahkan juga kita untuk menolong agama Allah. Nah, dengan menolong agama Allah inilah maka Allah akan senantiasa menolong kita. Nah, selanjutnya di ayat 129 ini adalah kaum yang ini ya, bukan yang pesihir yang beriman. Ini adalah kaum-kaum awam ya yang belum beriman. Di sini mereka menyatakan ya, mengadu kepada Nabi Musa. Qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Mereka kaum Musa, jadi di sini ada orang-orang yang tadi tertindas ya, berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami, dan setelah engkau datang pun, artinya ya ketika setelah Nabi Musa datang kok mereka masih ditindas. Maka Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi, maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Nah, jadi orang-orang awam pada umumnya itu mereka menyatakan sama saja, ternyata dulu belum ada Nabi Musa kami juga ditindas. Ada Nabi Musa juga ditindas oleh Fir'aun. Nah, lalu Nabi Musa menjawab, ya mudah-mudahan Tuhan nanti akan membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Artinya menjadikan nantinya penguasa di bumi. Namun para ahli tafsir juga menyatakan tidak selamanya kemenangan itu baik ya. Jadi jangan dikira kalau kita sudah berkuasa itu baik. Karena kekuasaan juga itu merupakan ujian. Kalau kita tidak bisa menjalankan amanah kekuasaan ini dengan baik, itu justru menjadi mudarat kepada kita. Karena itu hendaklah kita di sini menerima takdir itu dengan ikhlas. Jadi apapun takdir Allah, mau kita kondisi sukses, mau kondisi terpuruk, mau kondisi tertindas, yang penting kita tetap beriman, tetap bertakwa, maka itulah sebaik-baik keadaan. Karena ketika Islam menang, kalau di situ kita tidak bersyukur, tidak bisa menjalankan amanah, justru itu merupakan ujian yang justru berbalik menjadi bencana buat kita. Termasuk mungkin ya, orang yang diberi kekayaan, orang yang diberi jabatan, namun dengan kekayaannya dia bukan tambah bertakwa, bukan bersyukur, justru kekayaannya itu merupakan suatu mudarat baginya. Nah, jadi kita hati-hati juga ya ketika diamanahi jabatan, diamanahi harta, kekuasaan. Ketika kita tidak amanah, justru itu berbalik menjadi bencana buat kita. Karena itu terima saja takdir Allah, apapun kondisi yang Allah berikan, mau diberi miskin, mau diberi kaya, mau diberi susah atau senang, yang penting kita selalu dalam ketaatan. Itulah terbaik-baik keadaan ketika kita selalu bersikap sabar, tawakal, senantiasa berserah diri kepada Allah, senantiasa ikhlas, ridho dengan seluruh ketentuan Allah, senantiasa berbaik sangka, dan tetap teguh beriman dan bertakwa. Mau dikasih Allah ujian seperti apapun, maka itulah yang terbaik ya, manusia yang terbaik yang tetap teguh imannya.
Nah, terakhir kita melihat di sini di ayat 130, walaqad ahazna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarati la'allahum yazzakkarun. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Nah, kembali di sini karena kaum-kaum yang tertindas tadi ya, ternyata mereka tetap tidak bergeming ya, tetap mengikuti Fir'aun. Nah, beda dengan yang pesihir tadi, sudah selesai mereka ya, sudah kuat imannya, tidak peduli tadi diancam kematian. Namun, nah di sini masyarakat yang umum yang masih terpengaruh ya dengan ancaman Fir'aun, terpengaruh dengan imbalan harta, imbalan dunia, akhirnya mau saja mengikuti Fir'aun kembali dan tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Maka kaum ini kembali Allah beri ujian berupa musim kemarau yang sangat panjang. Nah, di dalam tafsir diceritakan saking susahnya ketika itu, pohon kurma itu satu pohon hanya berbuah satu biji. Nah, sehingga mereka itu benar-benar ditimpa kelaparan, kesusahan, berbagai penyakit. Namun itulah ya, bagi orang-orang yang sudah silau dengan dunia kadang tidak sadar, sudah dikasih musibah, dikasih sakit, dikasih macam-macam ujian, dia tetap saja tidak mau kembali kepada Allah, selalu menyalahkan kondisi alam lah. Kadang kan banyak ya begitu ya Bu ya, ini banjir, ini gara-gara ini, gara-gara itu, tidak pernah sadar diri. Sebenarnya di balik ujian itu adalah ujian keimanan kita. Apakah kita ini masih beriman kepada Allah? Lupa kepada yang memberikan ujian, selalu saja menyalahkan orang lain, menyalahkan ini itu. Padahal harusnya setiap ujian itu adalah bentuk ujian keimanan diri kita masing-masing. Sehingga yang kita perlukan ketika ditimpa ujian, segeralah kita introspeksi diri ya, evaluasi dosa apa kira-kira yang lupa kita tobati, apa ini kira-kira, segeralah kita kembali kepada Allah. Harusnya seperti itu. Jadi jangan pernah kita menyalahkan orang lain ya, apalagi menyalahkan kondisi dan seterusnya. Lebih baik kita lebih banyak introspeksi, istighfar, bertobat dan kembali kepada Allah. Selanjutnya urusan penyelesaian masalah serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita itu hanya diperintahkan berusaha ya ibu-ibu dan berdoa. Setelah itu kita bertawakal, sisanya serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita mau menyelesaikan dunia ini mau seperti apa, kita tidak akan mampu. Yang Allah perintahkan kita berusaha dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai kemampuan kita. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang paling mudah ya, paling dekat dengan diri kita, pertama mulai mengubah diri kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bertakwa, beriman. Kemudian kita juga jaga keluarga kita, anak-anak kita ya, kemudian tetangga, keluarga yang paling dekat ya. Itulah minimal yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa berbuat lebih banyak lagi, itu lebih bersyukur lagi. Nah, tentunya menjaga diri inilah yang penting, bagaimana dari diri kita bisa melawan hawa nafsu kita. Apalagi di usia kita yang terus bertambah, bukti kecintaan Allah ya kepada kita itu dibuktikan dengan semakin soleh, semakin tua semakin soleh ya, semakin berkurang hawa nafsu dunianya. Ini bahaya kalau sudah tua justru senangnya dunia terus ya. Jadi kalau para sahabat itu mencontohkan, kalau mereka sudah ada di Al-Quran Bu ya, ketika umur di atas 40 tahun itu dia harusnya sudah menggulung tikar istilahnya, melipat kasur itu bahasanya ya di dalam hadis. Artinya kalau sudah 40 tahun itu udah asar ya, dikatakan kalau usia hari itu kan sudah asar ya, udah mau maghrib ya, udah akhir gitu. Jadi harusnya sudah dunia itu dikurangi secukupnya saja, harus fokus sudah mempersiapkan tempat kembali kita. Namun kalau sudah 40 apalagi sudah lebih ya, masih saja gandrung dengan dunia, ini bahaya. Ini gambaran tempat kembali kita nanti seperti itu. Kalau kita sudah tenang ya dengan kehidupan dunia ini, kita lebih fokus ibadah, maka insya Allah akhir kita akan baik. Namun kalau sudah tua masih saja dengan sibuk dunia, ini bahaya sekali. Karena itu kita perlu melawan hawa nafsu kita untuk jangan sampai ya cinta dunia ini, hubut dunia ini berbahaya sekali, yang akhirnya melemahkan ya semangat ibadah, melemahkan iman kita.
Demikian dari tadabbur ayat pada hari ini. Semoga Allah dengan kisah-kisah yang sudah terjadi ini yang nyata ya sudah terjadi, semoga menjadi pelajaran bagi kita untuk berkaca diri ya, supaya kita tetap teguh memegang tali agama Allah, sehingga Allah memberikan kita akhir husnul khotimah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ummahat semuanya. Baiklah, karena waktu ya sudah menunjukkan 5:48 ya, harusnya 5:45, mohon maaf kelebihan. Baiklah, marilah bersama-sama kita tutup ya dengan membaca doa bermunajat kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma aghnini wa zayyini bil ilmi wa akrimni bitaqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi hab li minas shalihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allahu biha ya Allahu bihusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira. Ibu-ibu semua, barakallahu fiik. Semoga semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.